Hai guys, hadir bersama Derby. Pasca Jokowi dipecat, narasi yang dilakukan oleh anak-anaknya Megachan yang kita bahas ini adalah Deddy Sitorus. Ini gila ini. Langsung dibantah oleh netizen kepada Deddy Sitorus, guys. Dan apakah Jokowi happy atau sedih dipecatnya? Kita bahas ini dia reaksinya. Ya, bahwa kami juga punya yang namanya tanggung jawab sejarah, bahwa Jokowi dan keluarganya, dalam hal ini anak dan mantunya, masuk dalam dunia politik melalui PDI Perjuangan. Saya pribadi sudah berkali-kali di media menyampaikan bahwa ya, memang dia lahir dari PDI Perjuangan. Tetapi 1 tahun terakhir pengelolaan kekuasaan dilakukan bukan sama sekali tabiat PDI Perjuangan. Dan Ibu Puan sendiri sudah pernah secara langsung dalam Rakernas tahun lalu itu menyampaikan permohonan maaf karena melahirkan kader yang kemudian mengangkangi yang namanya konstitusi. Dan itu menjadi salah satu butir dari pernyataan di dalam Rakernas. Ya, tetapi berkali-kali juga saya katakan, jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan 1 tahun terakhir. Saya kira ini final, saya nggak mau lagi menyebut-nyebut nama itu. Kalah ya, satu kata, mampus. Itu kata yang tepat menggambarkan kekalahan demi kekalahan kalian. Alasan Jokowi dipecat kau bilang karena MK, karena MA. Lah, kenapa enggak sebelum pilkada sudah dipecat? Kenapa? Kenapa? Seharusnya kalau alasannya karena MA, MK, sebelum pilkada Jokowinya harus dipecat. Tapi kenapa? Kalian sedang menyiapkan narasi kan? Jokowi sebelum pilkada jangan kita serang-serang dulu ya. Ternyata enggak. Kami tahu akal busuk kalian. Aku menyuarakan guys, ya. Walaupun PDI waktu masa-masa pilkada mereka enggak nyerang Jokowi, aku tahu siasat busuk mereka. Habis pilkada Jokowi akan diserang mereka. Ternyata Jokowi tahu siasat mereka. Jokowi mewacanakan tumbangkan banteng, khususnya di kandangnya sendiri. Tumbang akhirnya. Sekarang mereka bereaksi. Dan apakah Jokowi baper, Jokowi sedih? Nah, sebelum ke situ ya, ada yang nge-state masalah ini, ya, mengenai malaikat ini, guys. Jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan satu. Astagfirullahaladzim, menurutku ini parah sih. Mentang-mentang sekarang gabung sama anak-anak Abah, ngomongnya sok-sokan bawa-bawa malaikat ya sekarang ya. Ente pernah ketemu malaikat? Tapi lucu sih, justru dengan Anda dan rekan-rekan Anda di partai Anda itu bersikap seperti ini, itu memperlihatkan pada kami bahwasanya partai Anda itu haus dengan kekuasaan. Mentang-mentang Pak Jokowi itu tidak berkenan mengikuti apa yang diperintahkan oleh ketua Anda. Kan kelihatan banget maling teriak malingnya. Kalau misalkan Pak Jokowi dan keluarganya membuat malu partai Anda, terus apa kabar Harun Masiku, kader partai Anda kan? Itu udah jadi buronan tahun 2020 loh. Seberapa hebatnya sih dia? Kok sampai saat ini 2024 nih, 4 tahun loh, hampir 5 tahun loh. Januari 2020 kalau nggak salah ya, si Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka. Kemana? Logikanya guys ya, Harun Masiku tersangka bagian korupsi, terserah lah. Mereka bilang menyuap, ya itu bagian tersangka korupsi lah itu. Mereka bela mati-matian. Sementara Jokowi nggak terlibat korupsi, dituduh dibuat kayak orang yang sedang memperkosa ramai-ramai gitu loh, yang harus dihukum. Ini partai itu ya, partai itu. Makanya kita akan bahas ini, apakah Jokowi sedih atau tidak? Ternyata guys, ini jawaban Jokowi. Ya, enggak apa. Enggak apa. Artinya saya menghormati mantep, itu. Pak deh. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya. Ya, saya rasa itu. Siap. Siap. Waktu yang akan mengujinya. 2029 Pak D, saya siap mengawal Pak D.
Ya, kemanapun Pak D berada, kami siap di satu barisan. Dan betul, itulah waktu yang nanti akan mengujinya. Ya, akan mengujinya. Sedikdaya apa PDIP 2029. Tenang Pak D, tenang Pak D. Oke, ini Jokowi, ya. Masih siap santunnya, guys. Nah, ini Gibran. Soal Mas Gibran dipecat dari PDIP, Mas, ini bagaimana tanggapannya, Mas? Ya, kami menghargai dan menghormati keputusan partai. Untuk saat ini saya pribadi akan lebih fokus untuk membantu Bapak Presiden Prabowo. Siap, Pak Wapres. Nah, ini ada gubernur, guys. Yang lain boleh, Pak? Politik nanti. Makasih PDIP dan tanggapannya Pak soal yang PDIP Pak. Makasih Pak. Makasih. Gak ada masalah ya Pak buat kita jalan terus ya Pak. Saya kan Nah, gimana? Ini udah kader Gerindra lo pecat. Gak jelas memang ini. Nah, Pak Gibran sebagai wapres lo pecat. Gak penting. Pak Jokowi udah selesai jadi presiden 2 periode. Lo pecat. Ya bodo amat. Bahkan guys ya, hal kebodoh amatnya Pak Jokowi dan keluarganya ini atas pecatan tersebut, itu tuh tercermin guys, lewat beberapa hal ini. Bukan hanya anak, bapak juga loh. Asik banget Pak D. Hey, anak-anak Megachan, kalian ngarepnya Jokowi gimana? Pas kalian pecat, dia gitu. Oh, kalian ngebayangin gimana? Tiba-tiba sosok ada beberapa orang, kami mengumumkan Jokowi dipecat. Ngarepin gimana? Jokowi sedih gitu? Air mata keluar gitu? Enggak dong, happy. Iya, aduh, ini berkelas banget cara Jokowi menghadapi pecatan tersebut. Jokowi seneng banget dipecat. Oke, ya. Apa? Ini juga terjadi, guys. Abis dipecat, Pak Jokowi ngajak anak-anaknya jalan ke mall. Reaksi Jokowi terhadap pemecatan itu. Hari ini beredar video dia jalan-jalan ke mall, ya, sama cucunya, sama istrinya, sama segala macam-macam, ya kan? Dan dia ingin mengatakan ini tipikal orang Jawa ya, yang tidak ingin melakukan perlawanan terbuka. Jadi sifatnya simbolik kayak gitu. Dengan dia keluyuran dengan anak cucunya santai di mall segala macam, padahal dia lagi dibicarakan di mana-mana karena dia pecat. Itu untuk mengatakan kepada Mega, emang gue pikirin. Di depan pengamat politik piaraannya Megachan, ya, Rangkahuti, ya. Mamam lah situ semua, kalian semua. Oke. Ya, kenapa Jokowi, ya? Ini harusnya jadi warning, alarm buat Megachan, ya. Kenapa dia mengorbankan kader terbaik yang membawa PDI mendominasi 3 kali pemilu loh. Ya, ini adalah cara untuk ngasih tahu kepada Megachan, lu itu memang anaknya Soekarno, tapi lu itu nggak hebat-hebat banget. Ada yang lebih hebat daripada lu. Yang saat ini adalah kader partai lu. Dan mencoba-coba untuk mendikte, mengarahkan, menekan, membonekain Jokowi, nggak bisa. Oke, kita bahas ini guys. Mbak Mega kalau melihat ada kader yang baik, ya seperti Jokowi diajak bicara sebagai mitra. Harusnya. Dia dinaikkan kedudukannya sebagai mitra karena prestasinya luar biasa, harus diberikan reward dong. Kalau dia salah baru diberikan punishment. Nah, itu tidak terjadi. Karena dalam kamusnya tidak ada boleh orang yang melebihi dia. Itulah salahnya Megachan ini ya. Ini adalah Laksamana Soekardi, mantan seniornya PDI. Oke, kita cari lagi guys. Partai PDI Perjuangan. Jadi itu saya kira pesan Natal ada Bu Megawati Soekarno Putri
biarlah damai sejahtera di hatimu, dan berbaiklah dengan Pak Joko Widodo yang kau benci itu. Ya, terima kasih. Salam Natal. Berbaiklah kepada Jokowi yang kau benci itu. Guys, ya. Di beberapa periode Mega Chan ini selalu bermasalah. Sama Soeharto, bermasalah sama Soeharto. Gus Dur bermasalah sama Gus Dur. Ya, dan terbaru Jokowi. Ya, memang ini orang emang bermasalah sama semua orang. Oke. Ini mungkin orang yang sudah keluar dari PDI yang mengucapkan seperti ini ya. Nah, apa kata pengamat politik? Kita bahas nih. Ya, pertama memang kita harus membedakan antara pendekatan legalistik, formalistik yang ditempuh oleh PDI Perjuangan dengan pendekatan yang bersifat sosiologis. Dari sisi sosiologis elektoral sebenarnya sudah terjadi pemecatan tanda kutip ya jauh-jauh hari sebelum secara resmi diumumkan hari ini. Nah, tetapi secara legal memang baru diumumkan sekarang. Nah, pertanyaan Cindy itu berkaitan dari pendekatan legalistik tadi. Ya, tentu saja pendekatan legalistik ini tidak bisa dipisahkan dari strategi elektoral juga. Sebab kalau misalnya diumumkan pemecatan secara formal pada saat momentum elektoral, itu punya efek yang kurang positif juga buat PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun Pak Jokowi masih punya pendukung, sementara pendukung Pak Jokowi sebagian overlap dengan pendukung PDI Perjuangan. Jadi saya sendiri bisa memahami kenapa pendekatan legalistiknya baru diambil sekarang. Sementara jauh-jauh hari PDI Perjuangan sudah, tanda kutip ya, pisah ranjang dengan Pak Jokowi, tetapi secara formal akad perceraiannya ya baru diputuskan hari ini. Artinya memang menunggu rangkaian pilkada selesai, Mas Burhan? Ya, lagi-lagi wajar ya. Apalagi kita tahu, wajar dalam pengertian begini sih. Bagaimanapun partai kan ingin mendapatkan dukungan banyak dari pemilih. Dan pemilih itu bisa datang dari banyak kantong kan, termasuk dari kantong pendukung Pak Jokowi sekalipun. Tetapi dalam pilkada kemarin kan terlihat perbedaan rute atau pisah ranjang antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi makin dalam. Di beberapa tempat di kantong PDI Perjuangan Pak Jokowi langsung kampanye buat calon yang berbeda dengan calon resmi yang diusung oleh PDI Perjuangan. Bahkan misalnya di Sragen, di Boyolali, di Solo, itu calon-calon yang diusung PDI Perjuangan dilawan oleh calon yang mendapatkan dukungan full force dari Pak Jokowi, dan kebetulan memang menang ya calon yang diusung oleh Pak Jokowi. Di Solo Respati menang, di Boyolali juga demikian, di Sragen juga demikian. Jadi makin kentara perbedaan jalan itu. Itulah kalian ketika kalian menyakiti orang baik. Ini orang baik ini, ya. Dan aku ingat banget kata Pak Jokowi. Aku akan ingat itu bahwa dia bilang waktu yang akan membuktikan siapa. Karena aku tahu yang Bapak lakukan ini adalah bentuk ngasih tahu kepada semua orang. Tidak ada presiden yang boleh disetir, bahkan oleh ibu sekalipun. Pak Jokowi ingin ngasih tahu seperti itu. Makanya dia menghormati banget Pak Prabowo. Ya, dia ingin ngasih tahu kepada semuanya. Presiden nggak boleh disetir oleh ketua partai politik bahkan sekalipun. Oke, Pak Jokowi, tenang Pak, akan terus mengawal Pak. Thank you guys, bye-bye.